Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di persekutuan keluarga Maranatha. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, sehingga kita semua masih bisa dipertemukan dalam ibadah secara online ya, di rumah masing-masing. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, berkat penyertaan yang telah Engkau limpahkan kepada setiap pribadi kami masing-masing, kepada setiap keluarga kami. Dan malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah dalam persekutuan keluarga Maranatha pada malam hari ini. Engkau memberikan kesempatan kami untuk memuji menyembah Tuhan, dan saatnya kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, kiranya Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan untuk setia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk Tuhan berfirman kepada kami semua. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hati dan ruangan ini. Roh Kudus yang memenuhi, menghidupi kami, memberkati kami sepanjang firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita malam hari ini terus menerus boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan Tuhan yang masih dilimpahkannya kepada kita semua sampai malam hari ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bagi sebagian orang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini adalah hari yang tidak ada bedanya dengan hari-hari kemarin, hari-hari yang sudah kita lewati di dalam kehidupan kita. Ya, waktunya masih sama, yaitu 24 jam dalam sehari, dan hari ini juga matahari masih tetap terbit dari sebelah timur seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini juga kita masih memiliki banyak pergumulan dalam hidup kita, banyak hal-hal yang belum kita nikmati, menjadi sebuah pergumulan yang keras di dalam perjuangan hidup kita. Bahkan hari ini juga masih dipenuhi dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di dalam hidup kita. Hari ini juga menjadi hari repetisi hari kemarin, sebuah perulangan dari pengalaman masa yang sudah kita lewati, masa yang penuh dengan warna, suka, dan duka. Dan itu kadang-kala membuat kita bosan, tapi juga membuat menantang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadikan Tuhan yang memerintah atas setiap kehidupan kita, ada firman Tuhan yang menjadi sebuah nasihat bagi kita pada malam hari ini, di mana nasihat firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jadi firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita pada malam hari ini dalam menjalani hidup yang penuh pergumulan ini,
dalam menjalani kehidupan hari demi hari yang kita harus lewati, firman Tuhan memberikan nasihat supaya setiap kita, saudara dan saya, boleh memiliki hati yang bijaksana. Setiap hari bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah hari yang baru. Dan satu hari hanya dapat kita jalani hanya satu kali saja. Kemudian hari tersebut akan berganti dengan hari berikutnya. Yang sama lamanya namun berbeda keadaannya. Hari yang telah kita lalui itu sudah menjadi masa lalu. Masa yang menjadi tinggal kenangan bagi hidup kita. Sementara hari ini merupakan kesempatan. Sedangkan hari-hari yang akan datang itu menjadi suatu pengharapan bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia itu. Karena begitu berharganya waktu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Daud berdoa kepada Tuhan. Doa Daud kepada Tuhan adalah agar diberi hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana sehingga dapat memperhatikan hari demi hari dengan sungguh-sungguh. Dapat memperhatikan setiap hari yang dia lewati tanpa begitu saja dia melewatinya. Adapun tujuan Daud berdoa kepada Tuhan adalah satu hal dalam hidupnya. Supaya dia memiliki hati yang bijaksana. Adalah supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Dia bisa memaknai setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan Daud berdoa supaya memiliki hati yang bijaksana. Sehingga setiap saat yang hari harus dilewatinya, dia tidak melewatinya dengan percuma begitu saja. Begitu juga kita yang telah dikaruniakan Tuhan. Dengan hari-hari yang kita lewati, di sisi lain kita diberi Tuhan banyak talenta. Pastilah kita tidak akan merelakan waktu berlalu begitu saja jika kita memiliki hati yang bijaksana. Amin. Puji Tuhan. Sebab kita tidak tahu apakah esok kita masih punya kesempatan untuk menyambut matahari menyingsing kembali. Karena nggak ada yang tahu berapa lama kita hidup di dunia ini. Dan bagi orang yang memiliki hati yang bijaksana, waktu adalah untuk berjaga-jaga. Dia begitu memperhitungkan setiap waktu demi waktu, tidak ingin dilupakan dan tidak ingin dibuang begitu saja percuma. Karena memiliki hati yang bijaksana. Sadar betul sebab waktu Tuhan itu datangnya seperti seorang pencuri. Kita tahu bagaimana biasanya pencuri untuk mencuri. Dia mengintai kelengahan seseorang. Mungkin saat ia sedang tertidur pulas. Atau sang punya rumah sedang berpergian. Di mana waktu luang itulah pencuri gunakan untuk mencuri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa membandingkan, coba kita bandingkan dalam Efesus pasal yang kelima, dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari jahat. Kemudian di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan dari setiap pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita ini harus selalu waspada dalam hidup kita. Kita dalam hidup ini tidak boleh lengah sedikit pun. Setiap saat yang kita lewati, waktu demi waktu, hari demi hari, kita harus bertanggung jawab menjalani hidup ini sepanjang waktu, sepanjang hari yang diberikan oleh Tuhan. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang bergerak menuju kepada kekekalan.
Dan hidup yang kita jalani sekarang ini sangat memiliki dampak bagi kehidupan yang akan datang, atau dengan istilah kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah nasihat daripada firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa seperti Daud berdoa. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan hidup yang sedang kita alami, kita bisa memiliki waktu seperti Daud. Dia bisa memiliki sesuatu yang harus dia lakukan dalam hari-hari yang dia jalani. Dia berdoa kepada Tuhan. Kiranya doa Daud seperti menjadi doa kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana akan menyadarkan saudara dan saya. Ternyata kitalah yang terkadang terlalu sibuk dengan pikiran dan beban-beban hari ini, sehingga meluputkan keindahan yang ada di sekitar kita. Kita berpikir kita menjalani hari ini dengan terlalu begitu sibuknya, sementara kita tidak bisa melihat sisi yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ketika kita memiliki hati yang bijaksana, akan menyadarkan kepada setiap hidup kita bahwa di tengah-tengah pergumulan yang ada dalam hidup kita, masih ada hal-hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Hati yang bijaksana akan menyadarkan setiap kita, ternyata kitalah yang mengisi hari-hari ini dan membuatnya menjadi membosankan atau membuatnya menjadi istimewa, tergantung sejauh mana kita memiliki hati yang bijaksana. Maka sejauh itu kita akan sadar betul apa yang kita alami tentang hari yang membosankan atau hari yang istimewa itu, ternyata kitalah yang menjadikan itu semua. Kalau kita memiliki hati yang bijaksana, akan menyadarkan setiap hidup kita. Ternyata pilihan-pilihan sikap dan respon kita terhadap orang-orang yang kita jumpai setiap hari dalam hidup kita dan situasi yang kita alami, itu akan menentukan keistimewaan hari ini yang kita lewati ini. Olehnya Daud berdoa kepada Tuhan supaya memiliki hati yang bijaksana. Dan kiranya doa Daud menjadi doa kita mulai malam hari ini. Karena hati yang bijaksana itu akan menyadarkan setiap saudara dan saya. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita, ternyata kitalah yang memilih jalan hari ini, dan kita memiliki sebuah keputusan antara pesimis atau optimis, bukan karena Tuhan yang menentukan, tetapi kita yang memilih untuk menjalani hari ini dengan pesimis atau dengan optimis. Dan kita akan memiliki kesadaran itu ketika memiliki hati yang bijaksana. Jadi memiliki hati yang bijaksana itu akan memampukan saudara dan saya untuk bisa menyambut, untuk bisa menjalani hari ini dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kenyataan kita masih banyak pergumulan, masih banyak penderitaan, masih banyak persoalan yang silih berganti sampai hari ini kita harus menanggungnya. Tetapi ketika kita memiliki hati yang bijaksana, memampukan kita untuk tetap menyambut dan menjalani hari-hari yang kita jalani seperti saat ini, dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan masih menjadi bagian hidup kita. Memiliki hati yang bijaksana akan memampukan saudara dan saya untuk dimampukan oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan istimewa kita hari ini. Bukan dengan keputusasaan, dengan tidak menyerah, tetapi dengan penuh harapan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Memiliki hati yang bijaksana akan memampukan saudara dan saya untuk bisa hidup menjalani hari yang penuh istimewa bila kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan teguh berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini firman Tuhan yang singkat ini
Jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja dengan sia-sia. Meskipun kita hanya beraktivitas di rumah kita masing-masing. Meskipun dalam kondisi kita masih memiliki banyak pergumulan dan persoalan, masih memiliki banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Kalau kita memiliki hati yang bijaksana, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini yang penuh dengan istimewa, karena menjalani bersama dengan Tuhan dan bisa memiliki hidup yang teguh dan berharap kepada Tuhan, dan tidak membuat celah dan tidak akan pernah membiarkan hari ini berlalu dengan sia-sia begitu saja. Entahkah hari ini hujan atau cerah, entahkah hari ini mendung atau bersinar, entahkah hari ini lancar atau banyak persoalan, entahkah hari ini kita sedang menikmati berkat Tuhan atau sedang mengalami ujian Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang bijaksana, kita bisa melihat dari sisi Tuhan dan melihat bagaimana campur tangan dalam hidup kita yang tidak lepas dari kekuatan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan kita akan tetap berkata dalam doa seperti Daud berdoa kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati firman-Nya pada malam hari ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau lihat setiap hati dan hidup kami yang sedang melihat tayangan firman Allah ini, siapapun kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, supaya seperti Daud berdoa, memiliki hati yang bijaksana, sehingga mereka orang-orang yang tetap bisa memperoleh kekuatan, tetap bisa melihat seberat apapun yang harus dijalani dalam hari demi hari, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, mereka akan tetap memandang ada sisi lain tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup yang mereka sedang pergumulkan. Masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan di dalam hidupnya. Ketika kami memiliki hati yang bijaksana, maka kami tidak berfokus sepenuhnya kepada masalah, tetapi kami berserah kepada Allah yang menjadi sumber segala sumber yang bisa mengatasi masalah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar tertanam dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menghasilkan buah di dalam hidup kami. Menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan meskipun harus menanggung beban. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan meskipun harus melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Karena kami memiliki hati yang bijaksana. Tidak ingin hari yang kami lewati percuma begitu saja. Kami tidak ingin melewati hari-hari berlalu yang kami lewati tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan tayangan ini. Bahkan kami yang memberi hati hidup kami berserah menyerah kepada Tuhan. Boleh melimpahkan berkat-berkat Tuhan atas hidup mereka dan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati setiap pribadi kami, keluarga kami, aktivitas kami, kesempatan hidup kami dalam setiap aktivitas yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman malam hari ini. Dan turunkanlah berkat surgawi ke atas hati hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.